Oke, Pak Iman. Actingnya bagus banget. Sekarang kita di podcast yang ketiga ya? Yang Ketiga ya? Nah, untuk podcast yang sekarang acara kita apa podcastnya namanya, Pak Iman? Mantau. Mantau itu apa? Iman dan Taufan. Alah. Nah, itu balik lagi ke podcast kita di Mantau. Sekarang saya bilang tadi di podcast yang ketiga agak berbeda ya sekarang. Agak berbeda. Dari penampilan pun kita memakai jas. Pak Iman dari Kenapa pakai jas. tadi saya diam gini? Cool. Nah, bintang tamu hari ini, Pak Iman, Sesuai dengan tema kita kali ini nih, Pak Opan. Oh, ada temanya? Iya. Oh, saya nggak tahu nih. Apa temanya? Temanya itu Temanya itu lebih ke formal, casual, formal tapi santai. putri gitu ya. Bukan kita yang putrinya. Kita Oh iya. kita Jadi, lebih ke rajanya. kenapa putri kita dia. kali ini pakai dress code formal kayak gini? Karena ya bintang tamu kita juga Formal juga formal banget. Bukan formal banget sih, maksudnya kalau kita nggak berpenampilan kayak gini nanti kita kalah. ya? Kalah ya. Kalah. Betul. Kelihatan banget. Apanya? Majikan sama babunya. Jadi maksain. Tapi tetap. Iya, kelihatan banget. Iya, kelihatan banget Jakarta, Majalaya ini Nah, gitu. aduh. Jadi nggak kelihatan. Gimana mau langsung aja dipanggil, Pak Iman? Sekarang Nanti aja lah. Bercandaannya sekarang enggak besok. Baik, Oke. kita langsung panggil aja. Di sini ada Maryam Kasim. Wah, Silakan Maryam di Ayo, ladies. sebelah sini. ya jadi isi lah. Enggak sadayana. Boleh, makanya silakan duduk. Mungkin yang nonton, udah tahu ya Maryam ya kelas. Kayaknya udah terkenal ya. Udah jelas. Kelas berapa kamu teh? 12 12 1 wali kelasnya? Bapak Sandy. Bapak Sandy. Beruntung ya. Tepat gitu, pas. Nempelin nama doang. Iya. Nah, Maryam Kasim, boleh perkenalkan diri dulu kepada penonton-penonton di sini. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Maryam Kasim. Saya bersekolah di SMA BPI 1 Bandung. Oke. Kok pada diam ya? Speechless gitu. Ya, saking gitu. Saya nih mau Maryam Kasim. Kasim ya? Maryam itu Waduh, hese sangeuna naon. ada singkatannya Pak Teman. Oh iya, apa Pak Iwan? Maryam. Maryam. Maryam M. Memang. Oke. A-nya? A. Aduhai. Aduh. Y-nya? Remaja. Remaja. Memang aduhai remaja. Y. Ya. Ya. A. A-nya? Ya Allah. Ya Allah. Memang aduhai remaja ya Allah. M ya. Ya. Memang lagi. Mantap. Memang aduhai remaja ya Allah mantap. Nah, Hebat Pak, tanya hebat positif ya. ya. Nah, kenapa kita panggil Maryam sebagai bintang tamu di sini? Nah, Maryam itu kemarin juara apa sih, Maryam? Maryam dapat Alhamdulillah. kesempatan untuk menjadi Putri Kebudayaan Indonesia 2021. Wow. Sekaligus apa, Maryam? Sekaligus Top Model Indonesia 2021. Wali kelasnya Pak Sandy. Berarti Maryam mewakili Indonesia mungkin ya? Mewakili Jawa Barat. Jawa Barat kali untuk Indonesia. Tingkat nasional. Iya. Nasional. Mungkin kedepannya bisa mewakili Indonesia untuk di Miss Universe Amin. tingkat dunia ya. Nah, kemarin pun Maryam ada di YouTube untuk lomba apa sih itu yang ada di YouTube? Yang Jawa Barat ya? Iya. Yang Itu pakai- bukan yang barusan dibilang bukan? Iya. Nah, itu? Dua-duanya juga ada di YouTube. Ada di YouTube. Kita lihat. Cuplikannya di sini. Which states that West Java is an area that is rich and fertile and inhabited by people who live in peace, prosperity, and also harmony. Udah.
Ya, maksudnya nanti di sini gitu. Karena kita belum beli TV, nanti beli TV ya buat di sini. Gitu. Nanti kalau ada tayangan bisa langsung di Iya ya, setel jadi gitu. saya sedikit menggeliti yang saya lihat ke profil yang di YouTube itu ya. Ada adegan ngajarin nari, ada adegan apa ya? Mewakili Ya pokoknya tentang kebudayaan Jawa Barat. Apa Maryam bisa nari atau itu emang diajarin di ajang itu atau bagaimana? Untuk nari sendiri, Maryam memang suka nari nih Pak, dari kecil, dari TK kebetulan. Maryam ngambil tari, dan kebetulan pas SMP itu Maryam ngelanjutin seni tari. SD juga sama, Maryam ngambil di luar juga, ngambil les. Dan kebetulan begitu masuk Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini dapat kesempatan nih untuk menyalurkan bakat Maryam. Karena di sini itu judulnya advokasi, maka kita juga harus nggak cuma kita doang yang nari, kita harus menyalurkan ke orang lain. Karena di Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini adalah wadah di mana kita belajar dan juga mengajar kepada orang lain kayak gitu. Mantap ya, luar biasa. Mungkin karena mewakili Jawa Barat, Maryam juga satu mungkin pemudi gitu ya, pemudi yang bisa melestarikan atau bahasa Sundanya nggak memulai budaya Sunda gitu. Masuk. Gitu karena mungkin kalau nggak dilestarikan mau sama siapa lagi mungkin ya, karena ini sebagai contoh juga atau sebagai role model gitu di pembelajaran. Role model juga gitu untuk melestarikan kebudayaan kita. Mungkin di situ ada Kaulinan Barudak, terus penari Jawa Barat. Mungkin anak-anak sekarang lebih ke Bandung Masagi. Saya yang kerja. Seperti itu. Jadi bisa mewakilkan Jawa Barat gitu di Maryam ini. Seperti itu loh. Ya. Saya kagum, saya nggak bisa ngomong. Kagum sama apa yang Maryam bilang. Maryam umur sekarang berapa? Baru 18 tahun. Oh, beda tipis sih sama teman-temannya gitu. Itu teman-temannya gitu. Nah, berarti 18 tahun udah menoreh prestasi yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, untuk proses itu kan nggak mudah juga Maryam ya? Nggak semudah membalikan telapak kaki ya. Wadaw. Bisa Ronaldo. Seperti itu. Nah, pasti prosesnya tuh panjang gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak kenapa sih bisa terjun ke dunia modeling? Wow, tinggi dong Kak Iman. Bercanda terus, selawak terus. Bisa terjun ke dunia model itu kayak gimana sih ceritanya? Pertamanya gitu. Untuk pertamanya sih Maryam nggak nyangka bakal terjun di dunia pigeon. Bahkan untuk nggak ada yang Maaf saya kaget. Kaget maaf. Boleh diulangi lagi? Maaf ya, maaf. Boleh diulangi lagi. Oke, untuk awalnya sih Maryam nggak nyangka bisa terjun di dunia pigeon. Untuk model sendiri juga sama, nggak ada bayangan sama sekali akan menuju ke arah itu gitu. Jadi waktu itu tuh awalnya Maryam insecure dengan tinggi badan Maryam, karena pada saat itu dari SD udah beda sendiri gitu loh Pak. Jadi pada saat itu Maryam itu lebih tinggi dari teman-teman yang lain, bahkan lebih tinggi dari guru Maryam sendiri. Di situ Maryam merasa kok saya aneh gitu, kok saya berbeda. Dan ternyata selama Maryam SD sampai dengan SMP, Maryam sering kali dapat cemooh dan kritikan dari orang-orang yang akhirnya membuat mental Maryam down. Pada saat itu pertama kali masuk SMA, sejujurnya Maryam memilih swasta karena pengalaman dari sebelumnya Maryam merasa kurang nyaman di lingkungan dan tapi masih ada penolakan dari sana sini, masih ada yang bilang tinggi itu tidak normal, wanita tinggi itu tidak normal. Di situ Maryam udah mulai mengeluh sama mama, udah mulai mogok sekolah. Bahkan sampai SMA kelas 10 pun sejujurnya Maryam sekolah tuh masih harus dibujuk-bujuk sama orang tua untuk ayo sekolah karena masih punya ketakutan sendiri. Kemudian pandemi nih Pak, kebetulan kan begitu pandemi orang tua ngeliat anak-anaknya jadi nggak ada aktivitas karena di rumah aja. Begitu pandeminya mulai ada pelonggaran, akhirnya mama mencari awalnya sekolah modeling. Cuman pada saat itu pertama kali Maryam mendatangi itu bukan yang sekarang, yang LKPRMA,
tapi sekolah acting. Cuman karena Mariam belum percaya diri untuk mengekspresikan diri Mariam, akhirnya kita mencari lagi dan kita menemukan LKPNMA ini. Di situ Mariam tertarik belajar karena begitu hari pertama Mariam trial, Mariam melihat ternyata banyak sekali teman-teman yang seusia Mariam tuh tingginya lebih ya. Betul, ada yang 180, 178. Di situ Mariam ngerasa nggak berbeda. Akhirnya Mariam melanjutin di situ sekolah modeling dan pada saat itu dapat tawaran untuk dunia pigeon. Untuk itu sendiri sebenarnya kita tuh mempertimbangkan seminggu karena Mariam nggak percaya diri untuk ikut. Pertama berat badan karena saingannya akan sangat banyak dan kedua kita harus intelligent. Kita nggak cuma menjual fisik kita doang, tapi kita juga harus smart. Kita harus membawakan provinsi kita dan kita akan bersaing dengan provinsi lain, itu berat. Nah, cuman karena mama support full selama seminggu Mariam nolakin mama terus nih. Aduh mah enggak deh. Karena mama support terus, akhirnya Mariam ikutlah mencoba. Sejujurnya udah gak begitu yakin untuk menang karena di situ percaya diri Mariam pun belum ada. Cuma di sana Mariam berusaha membawakan yang terbaik aja, membawakan hal-hal yang selama ini Mariam pelajari dan menjadikan mama sebagai motivasi dan dorongan. Kalau di sini Mariam gak sukses, itu bukan hanya memalukan diri Mariam, tapi juga orang tua dan agensi. Akhirnya di situ Mariam bekerja lebih keras, memaksimalkan potensi Mariam dan akhirnya bisa mewakili Jawa Barat untuk Indonesia kemarin. Luar biasa ya. Oke, Mariam berarti luar biasa sekali karena ada pepatah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Pepatah ya. Ada gimana? Ada apa? Proses itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Nah, hasilnya itu ya seperti Mariam ini gitu. Walaupun awalnya Mariam itu tidak percaya diri, tapi support mamah yang sangat luar biasa gitu ya, sangat berjasa sekali. Mungkin orang tua kita juga sama, kita pun kalau tidak ada orang tua juga pasti ya melangkah itu agak susah gitu. Ya, support yang terbesar itu ya orang tua, bukan tapi teman, bukan apapun gitu. Tadi yang kata Mariam bilang ya, miris juga ya saat waktu ya Mariam SD gitu, cuman gara-gara tinggi badan aja jadi dibully gitu ya? Ya kasar dibully lah gitu ya. Mungkin yang ngebully harusnya minum itu ya, tinggi itu, tinggi itu ke sampai ke atas. Harusnya nggak dapet. Belum dapat. Yang mau nyebutin mereknya tak kagok aku. Pakai motion. Bukan. Tumbuh itu ke depan.